Diki Octavianus dengan NIM 230201020042, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi mengenai kondisi ekonomi mikro Indonesia saat ini untuk memenuhi nilai UAS ganjil pada mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pendampingnya Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Baik, langsung saja di slide selanjutnya ya. Pada penjelasan slide pertama ini mengenai adanya identifikasi isu kelangkaan gas LPG. Berdasarkan sumber informasi yang saya dapat dari Kompas TV, pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Adapun berikut fakta-fakta yang perlu diketahui terkait kebijakan baru pemerintah ini, yaitu pengecer tak lagi bisa jual LPG 3 kg mulai 1 Februari. Pemerintah memutuskan melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Pengecer yang tetap ingin menjual LPG 3 kg harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. Dan jadi pengecer kita jadikan pangkalan, mereka harus mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dahulu. Menurut kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yulia Tanjung di Jakarta, Jumat 31 Januari 2025. Poin slide selanjutnya, pengecer yang ingin menjadi pangkalan dapat mendaftar melalui sistem online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Kebijakan baru agar subsidi tepat sasaran, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan aturan baru yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg bertujuan agar subsidi tepat sasaran. Semua memang harus kita rapihkan ya, LPG 3 kg ini kan ada subsidi dari situ dari pemerintah, kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025, dikutip dari video YouTube Kompas TV. Ia berharap subsidi LPG 3 kg diterima oleh yang berhak. Kebijakan baru tersebut, kata dia, bukan untuk mempersulit, melainkan agar subsidi tepat sasaran. Kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran, tambah Prasetyo. Dan untuk kelompok yang berhak menerima yaitu pertama rumah tangga yang memiliki legalitas penduduk dan menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan memasak dalam lingkup rumah tangga. Kedua, usaha mikro, pengguna LPG tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang punya legalitas penduduk dan menggunakan LPG tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro. Konsumen usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg untuk memasak dalam usahanya wajib mempunyai nomor induk berusaha NIB. Adapun jenis usaha mikro yang diperbolehkan diantaranya rumah atau warung makan mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap, tidak berpindah-pindah, yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. Selanjutnya kedai makanan, kemudian penyediaan makan keliling, dan kedai minuman, rumah atau kedai obat tradisional mencakup jenis usaha yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen. Lalu penyedia minuman keliling atau tempat tidak tetap mencakup usaha penyedia jasa pelayanan minuman yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain-lain. Dan ketiga, petani sasaran, petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari pemerintah. Dan keempat, nelayan sasaran, nelayan telah menerima bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah. Berdasarkan analisis berdasarkan konsep ekonomi, adapun kaitannya dengan konsep ekonomi ini yaitu di poin ruang lingkup ekonomi berdasarkan kelangkaan, pilihan dan opportunity cost, yang dimana disebutkan kelangkaan
Kondisi yang ada ketika tidak ada sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua keinginan individu atau masyarakat. Adapun untuk pilihan, yaitu keputusan yang diambil individu dan masyarakat tentang penggunaan sumber daya yang langka. Opportunity cost alternatif bernilai tinggi yang dilepaskan ketika suatu pilihan dibuat. Dan individu membuat keputusan tentang pekerjaan, pembelian, dan arus keuangan. Dan adapun bisnis, individu membuat keputusan tentang kerjaan, pembelian, dan arus keuangan. Bisnis membuat keputusan tentang permintaan produk atau biaya produksi. Dan adapun untuk pemerintah membuat keputusan tentang kebijakan melalui undang-undang dan peraturan. Dan di poin kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan dari segi berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Adapun dan terkait dengan hukum permintaan, semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut menurut Ceteris Paribus. Dan adanya hukum penawaran di sini ya. Penawaran jumlah barang dan jasa dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Menurut hukum penawaran sendiri, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Dengan anggapan menurut Ceteris Paribus. Dan di poin ketiga ini adanya kebijakan harga ya, dimana dalam kondisi bebas free, di mana sistem tidak ada kebijakan, kekuatan pasar ditentukan oleh kekuatan supply dan demand pada kondisi keseimbangan harga dan kuantitas. Keseimbangan terjadi mungkin efisien tetapi tidak bisa memuaskan bagi semua pelaku ekonomi seperti pada pembeli. Oleh karena itu diperlukan kontrol harga, market control. Pemerintah meyakini bahwa harga pasar yang terjadi untuk komoditas tertentu adalah unfair untuk pembeli maupun penjual, konsumen atau produsen, sehingga mengakibatkan pemerintah melakukan kebijakan seperti harga atap, price ceiling, dan harga dasar price floor. Baik, selanjutnya tentang dampak ya, meliputi konsumen, produsen, dan pemerintah. Di sini dampaknya untuk konsumen adanya tidak pemerataan pasokan gas yang disediakan di penyalur yang resmi, karena sistem kebijakan yang telah diterapkan harus dari sisi penyalur resmi. Dikarenakan konsumen terbiasa kembali ke pengecer, mengingat tidak semua tempat penyalur selalu ada barang gasnya ya. Dan produsen, dari sisi produsen nampaknya menjalani penerapan, namun produsen dalam menjalaninya lagi kembali kepada tolak ukur pemerintah dalam pengambilan langkah selanjutnya. Produsen di sini ada produsen dan distributor utama pada penyalur tingkat penyedia resmi, penjual, ataupun dari segi pengecer ya, yang harus menjadi pengecer resmi. Dan dari segi pemerintah sendiri, pemerintah sebagai pengatur kebijakan dalam hal ini tentunya mengambil langkah tersebut untuk mengurangi beban besaran subsidi yang tidak tepat sasaran. Namun di sisi lain imbasnya menjadi menimbulkan suatu defisit atau kelangkaan barang, apalagi bahan bakar gas ini merupakan bahan utama dalam perdapuran rumah tangga dan serta untuk pelaku UMKM. Hal ini pun ditekankan kepada kebijakan yang tepat sasaran, namun di lapangan yang terjadi tidak sesuai. Adapun untuk saran atau solusi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan teori ekonomi mikro, yaitu adanya kebijakan harga tinggi, kedua kebijakan harga rendah, dan pasar input. Untuk yang pertama, kebijakan harga tinggi. Jenis kebijakan ini umumnya dikeluarkan oleh perusahaan ketika terjadi hal-hal tertentu. Misalnya terjadi penawaran dalam jumlah sedikit, sementara permintaan meningkat oleh misalnya terjadi penawaran dalam jumlah sedikit, sementara permintaan meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menaikkan harga barang dan jasa yang dimilikinya. Kebijakan ini biasanya berlaku untuk sementara waktu. Dan adapun untuk yang kedua, poin kedua, kebijakan harga rendah. Kebijakan ini diberlakukan ketika terjadi peningkatan penawaran dibandingkan jumlah permintaan. Kondisi tersebut membuat produsen atau perusahaan memberlakukan kebijakan harga rendah untuk menarik konsumen. Yang di poin ketiga, pasar input.
mengkaji tentang bagaimana produsen memperoleh bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Saya sampaikan, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.